touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sumardianti, NIM saya 2561 mahasiswa Kimia Unin Makassar, program studi manajemen. Pada video ini saya akan membahas materi konsep dasar manajemen keuangan. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kita dapat memahami apa itu manajemen keuangan, mengetahui tujuan dan fungsinya, serta memahami bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia usaha. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Adapun pengertian manajemen keuangan, yaitu proses di mana merencanakan keuangan, mengelola dana, menggunakan dana dan mengendalikan dana agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatur seluruh aktivitas keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan, mulai dari bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana tersebut, hingga mengawasi penggunaannya agar tidak terjadi pemborosan. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat berjalan lebih teratur, memperoleh keuntungan, dan mampu berkembang dalam jangka panjang. Adapun tujuan keuangan, yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan. Ada juga menjaga kestabilan keuangan, menggunakan dana secara efisien, meningkatkan nilai perusahaan, mengurangi resiko keuangan. Jadi tujuan tersebut adalah meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus mampu memperoleh keuntungan, menjaga kondisi keuangan tetap sehat, serta menghindari resiko kerugian akibat pengelolaan dana yang kurang baik. Jadi, manajemen keuangan juga membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat sebelum mengeluarkan uang atau melakukan investasi. Jadi, ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu keputusan investasi, itu menentukan aset atau usaha yang akan dipilih. Yang kedua, keputusan pendanaan, yaitu menentukan lembar modal perusahaan. Yang ketiga itu keputusan pengelolaan aset, yaitu mengelola aset agar menghasilkan keuntungan. Jadi manajemen keuangan memiliki 3 fungsi yang tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama itu tadi ada keputusan investasi, yaitu memilih investasi yang memberikan keuntungan. Yang kedua tadi ada keputusan pendanaan, yaitu menentukan apakah modal berasal dari pemilik atau dari pinjaman bank. Yang ketiga tadi ada pengelolaan aset, yaitu menentukan manfaat atau perusahaan secara maksimal sehingga mampu menghasilkan laba. Jadi pentingnya manajemen keuangan itu ada menghindari pemborosan, mempermudah pengambilan keputusan, menjaga arus kas, meningkatkan keuntungan, dan menjamin kelangsungan usaha. Jadi manajemen keuangan sangat penting karena membantu perusahaan mengatur pemasukan dan pengeluaran. Jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik, maka perusahaan dapat terhindar dari kerugian dan mampu bertahan menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Adapun contoh yang saya dapat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang mahasiswa menerima uang saku sebesar 1,5 setiap bulan. Kemudian mahasiswa tersebut membuat anggaran, yaitu ada uang makan, transportasi, fotokopi, internet, dan tabungan. Dengan cara tersebut, uang dapat digunakan secara lebih bijak dan tidak cepat habis. Jadi contoh sederhana manajemen keuangan dapat kita lakukan sendiri sebagai mahasiswa. Setelah menerima uang bulanan, kita membuat daftar kebutuhan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jika masih ada sisa uang, maka dapat ditabung untuk kebutuhan datang atau keadaan darurat. Prinsip ini sama dengan perusahaan yang harus mengelola keuangan secara terencana. Jadi ada pun studi kasus, yaitu sebuah UMKM memilih modal sebesar 20 juta. Pemilik usaha menggunakan seluruh modal untuk membeli barang dagangan tanpa menyisahkan uang operasional. Akibatnya itu dia memiliki kesulitan membayar listrik, tidak mampu membayar gaji pegawai, dan kesulitan membeli stok barang atau stok baru.
Jadi kasus ini menunjukkan bahwa pemilik usaha belum menerapkan manajemen keuangan dengan baik. Kesalahan yang dilakukan adalah menggunakan seluruh modalnya hanya untuk membeli barang dagangan tanpa memperhitungkan kebutuhan operasional. Solusinya adalah menyusun anggaran keuangan terlebih dahulu, sebagaimana modal digunakan untuk membeli stok barang, sedangkan sebagian lainnya disimpan sebagai dana operasional, seperti biaya listrik, transportasi, gaji pegawai, dan sejumlah lainnya. Dengan adanya perencanaan keuangan yang baik, usaha akan berjalan lebih lancar dan risiko berkurang. Dana dapat dimaksimalkan. Sebagai kesimpulan, yaitu manajemen keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat menggunakan dana secara lebih efektif, menghindari pemborosan, serta mencapai tujuan keuangan yang telah direncanakan. Demikian materi yang saya dapat sampaikan mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.